Pak Wali Kota, Pak Komisioner, dan seluruh anggota dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya akan tidak merespon satu persatu, tapi secara keseluruhan karena bisa jadi nanti saling berkaitan. Yang pertama terkait dengan implementasi program sekolah penggerak, itu kita fokus pada pengembangan 3 kompetensi fundamental, yaitu ada literasi, numerasi, dan karakter. Itulah sebabnya dalam bidang penilaian pun kita juga memfokuskan pada 3 kompetensi fundamental itu. Untuk literasi dan numerasi itu dilakukan dengan asesmen nasional. Lalu untuk karakter itu dilakukan dengan survei lingkungan belajar. Dan alhamdulillah sudah dilakukan dan sekarang rapor pendidikannya sudah bisa diakses. Itulah nanti yang akan bisa digunakan untuk menjadi indikator kinerja dari sekolah, indikator kinerja dari daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi, bahkan bisa jadi indikator kinerja bagi kami di pusat. Nanti mana indikator yang terkait dengan guru, kepala sekolah itu urusannya BPK. Nah, dalam rangka untuk menjalankan itu, maka kemudian dari aspek implementasi kurikulum lalu di launchinglah tanggal 11 Februari itu yang kita sebut dengan kurikulum Merdeka. Sebagai role modelnya diimplementasikan lebih dulu di sekolah penggerak. Nah, jadi tidak salah kalau tadi ada yang berpikiran pokoknya jalankan dulu, nanti masalah dan tantangannya itu kita cari solusinya. Sehingga memang tidak kita pungkiri, Bu Pimpinan, Pak Wali, bahwa implementasi di PSP Angkatan 1 itu memang banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi, termasuk di bulan November kemarin saya mengadvokasi, memfasilitasi banyak yang masuk ke Dewan juga, akibatnya guru-guru tunjangan kinerjanya tunjangan profesinya katanya nggak terbayar dan sebagainya. Tapi kebijakan dari Mas Menteri, implementasi kurikulum Merdeka tidak akan merugikan guru dan sekolah. Sehingga selalu berangkatnya adalah solusi apa yang bisa diberikan. Dan alhamdulillah setelah 2 bulan ditangani betul, sampai di Desember kami sudah lega tidak ada tunjangan profesi guru yang tidak terbayarkan hanya karena mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sehingga tadi yang disampaikan di SMA negeri yang tadi dampaknya ini sudah mulai di exercise, dimitigasi, bahwa nanti akan ada kekurangan 10 guru untuk mata pelajaran, kemudian akan ada kekurangan 4 kelas. Saya sudah mencatat dan langsung saya sampaikan juga ke Beskap, ke Pak Dirjen, bahwa di lapangan sudah ada yang menemukan mitigasi berdasarkan survei siswa dan ini harus segera dicarikan solusinya. Jadi insya Allah di kelas yang ke-11 nanti terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh kita, oleh GTK, apa yang akan dilakukan oleh daerah terkait dengan kemungkinan terjadi kekurangan guru, kemudian kekurangan ruang kelas dan sebagainya. Ini bagian yang kami catat dan nanti saya kira dari anggota dari DPR RI pun juga bisa mengawal ini. Karena solusinya saya juga tidak bisa menyampaikan yang sekarang, karena itu juga mitigasi untuk yang akan datang. Nah, termasuk bagaimana dengan nanti ketika anak ini sudah sampai di kelas 12, bagaimana untuk ke perguruan tingginya. Dan sekarang ini jalur ke perguruan tinggi kan sudah banyak ya, berdasarkan jalur nilai anak-anak itu di kelas 1, 2, 11, 10, 11, 12 dan sebagainya. Dan saya sudah juga menyampaikan ke kepala pusritnya
Pak, ini kondisi di lapangan sudah mulai mempertanyakan nanti bagaimana untuk proses assessment seleksinya bagi anak-anak yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka ketika anak tersebut itu masuk ke perguruan tinggi. Apakah akan konsisten dengan proses seleksi 3 kompetensi fundamental tadi atau ada assessment akademik yang lain? Nah, ini terima kasih atas masukan di lapangan. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan guru penggerak yang tadi disampaikan teman-teman dari PGRI. Salah satunya saya ingin garis bawahi bahwa pendidikan guru penggerak ini adalah pendidikan dalam rangka untuk menyiapkan pemimpin pendidikan, pemimpin pembelajaran dalam konteks kita menjalankan Merdeka Belajar. Sehingga kemudian sudah diterbitkan pada tanggal 21 Desember kemarin di akhir tahun 2021 Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Inilah program yang menggantikan diklat calon kepala sekolah. Bahkan kita sedang menyiapkan regulasi untuk menggantikan diklat calon pengawas, sehingga guru-guru yang sudah memiliki sertifikat sebagai guru penggerak, maka dia tidak perlu mengikuti diklat calon kepala sekolah untuk menjadi kepala sekolah, tidak perlu mengikuti diklat calon pengawas kalau untuk diangkat sebagai pengawas. Bahkan lembaganya sendiri, LP2KSPS yang selama ini menjalankan program ini, hari ini juga sudah keluar Permendikbud, dihilangkan dan akan menjadi Balai Besar Guru Penggerak. Nah, inilah nanti yang diharapkan akan bisa menjadi komunitas belajar. Sehingga Pak Pengawas, bagaimana guru-guru sekolah, kepala sekolah yang punya problem dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Saran saya Bapak Ibu, kunjungi di platform Merdeka Mengajar. Ya. Di platform itu sudah disediakan 3 fitur, yaitu guru mengajar yang di situ disiapkan ribuan konten pembelajaran. Lalu kunjungi di platform guru belajar yang di situ guru bisa melakukan pelatihan mandiri. Jadi problem penilaian, problem bagaimana cara membuat modul, silakan berkunjung di platform guru belajar. Dan juga sudah disiapkan konten-konten microlearning, video pembelajaran. Dan ini sudah dikaitkan dengan model kompetensi guru. Nah, kami juga mengundang mengajar pada guru-guru yang sudah punya praktek baik untuk mengupload, untuk menaruh video pembelajaran yang mereka miliki ke dalam fitur guru berkarya. Nah, nanti disitulah guru yang lain juga bisa mengunduh. Jadi dengan sudah di launchingnya platform Merdeka Mengajar, inilah nanti yang bisa digunakan oleh semua oleh para guru untuk selalu belajar meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya. Lalu berikutnya yang terkait dengan pendidikan profesi guru, memang ini yang menjadi concern dari Mas Menteri, dan terima kasih pada juga anggota Dewan dari Komisi 10 yang sudah approve juga anggaran untuk pendidikan profesi guru prajabatan sebanyak 40.000 orang. Ini angka yang sangat luar biasa. Saya kira kita perlu berterima kasih dan tepuk tangan untuk Komisi 10. Dan September nanti insya Allah sudah dimulai pendidikan profesi gurunya, yang proses rekrutmennya akan dilakukan pada Juli dan Agustus. Kalau permohonannya tolong seleksinya jangan dipersulit. Saya ingin mengajak pada Bapak Ibu guru, kita itu punya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas. Mumpung nanti bulan Juli masih ada 2 bulan, ajakan saya adalah ayo Bapak Ibu guru yang memang first graduate dan akan mengikuti pendidikan prajabatan, berkunjung ke platform Merdeka Mengajar, belajar di situ agar nanti proses seleksinya bisa lolos. Bapak Ibu yang sudah menjadi guru yang akan mengikuti seleksi PVG dalam jabatan, saya mengajak jangan, kalau mau mudah-mudahan berkenan,
Jangan kita yang diminta turunkan passing grade-nya. Ayo Bapak Ibu belajar bersama, membangun komunitas belajar di satuan pendidikan, di daerah, di kelompok-kelompok kecil, pelajari di platform Merdeka belajar bareng, sehingga nanti kita yang naik bisa mencapai di situ, maka insya Allah kita menjadi guru yang berkualitas, layanan pendidikan kita yang lebih bagus. Nah, itu yang kami harapkan. Lalu pengawas yang terkait dengan pelatih ahli dan dalam menjalankan programnya, terima kasih. Kami di Center kemarin sudah melakukan refleksi dan banyak sekali mendapatkan masukan lapangan. Nah, termasuk pelatih ahli itu terminologinya kita sesuaikan menjadi fasilitator sekolah penggerak. Jadi seperti anak kecil dulu yang kegedean nama gitu pelatih ahli. Nah, sehingga kita cari istilah yang pas. Karena perannya sebagai teman belajar, koordinator, pendamping, teman diskusi, maka kita kuatkan pelatihannya. Yang kemarin hanya beberapa jam, hanya 10 hari. Maka untuk PSP Angkatan 2 ini kita latih 2 bulan untuk penyiapan fasilitator sekolah penggerak. Kemudian untuk pengawas yang kemarin kita ikutkan di komite pembelajaran, ini kita pisahkan, kita latih sendiri agar peran pengawas untuk mendampingi sekolah penggerak ini bisa dilakukan. Jadi benar kita menjalankan program belum dengan kesempurnaan, tapi kita selalu melakukan perbaikan dan tidak pernah menutup mata dari masukan-masukan di lapangan yang terjadi. Kemudian untuk seleksi K2, Ibu K2 sudah kita berikan wadahnya dan seleksi kemarin, tapi tetap skemanya harus kita ikuti dan persiapkan dengan baik. Dan alhamdulillah Komisi 10 ini mengawal betul terkait dengan afirmasi dan afirmasi, sehingga kemarin ratusan ribu guru sudah lolos ya, dan masih menyisakan 193.000 lolos passing grade tapi belum diangkat. Satu, kita mengikuti seleksi adalah dalam rangka untuk memperebutkan formasi. Ini mesti lurus dulu, ya kan? Karena memperebutkan, kalau tempatnya satu yang memperebutkan ada 2 atau 3 orang, pasti ada yang tidak kebagian. Nah, kemarin sampai di tahap 2 kita punya 193 peserta yang lolos passing grade tapi formasinya tidak ada. Nah, Mas Budi juga sudah koordinasi dengan Komisi 10, sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang akan dilakukan. Yang lolos passing grade untuk seleksi berikutnya tidak perlu tes lagi. Yang kedua, formasinya ini yang harus disiapkan, harus disediakan. Dan kalkulasi kita itu masih banyak formasinya, karena kita punya 1 juta formasi dan kemarin baru paketnya sekitar 400-an. Jadi masih ada 600 ribuan ini. Nah, inilah formasi yang akan disiapkan. Kalau nanti yang menuntut yang harus disiapkan hanya 193.000, matematikanya kan mestinya masih cukup. Tapi ini kembali lagi harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tidak bisa sepihak oleh Kemdikbudristek. Kenapa? Ya karena undang-undangnya bicara seperti itu, bahwa pejabat pembina kepegawaian itu adalah bupati, wali kota, dan gubernur. Beliau itulah yang menyiapkan formasinya. Urusan duitnya bagaimana? Nah, itu biar diurus yang lain, Kementerian Keuangan. Tapi insya Allah semangatnya bahwa guru harus meningkatkan kualitasnya, yang lolos passing grade tidak disia-siakan. Cuma memang ada tahapan yang harus dijalani. Lalu bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris saya karena ini sudah jadi keputusan ya Pak, itu akan aturannya di linearitas. Dan kami tangkap. Tetapi esensinya dalam beberapa kesempatan Mas Menteri itu sebenarnya pengen anak SD itu diajarkan
bahasa Inggris. Tapi Indonesia ini kan terlalu luas. Kalau itu kemudian jadi keputusan, bagaimana sekolah-sekolah yang ada di jauh-jauh itu untuk penyiapan guru bahasa Inggrisnya. Tetapi dalam konteks bahwa guru punya hak untuk mengajar, ini pesan yang saya bawa, dan nanti saya sampaikan ya, kenapa IPA masuk, bahasa Inggris tidak masuk ya. Nah, ini tentu ada kaitannya dengan 3 kompetensi fundamental tadi. Dan mudah-mudahan nanti reason bahwa bahasa Inggris bagian dari upaya membangun literasi, maka itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Jadi mohon maaf terkait dengan ini, saya bisa hanya mencatat dan akan saya laporkan ke pimpinan untuk agar menjadi pertimbangan di keputusan-keputusan yang akan datang. Saya kira itu ya. Mungkin yang lain Bapak dari terima kasih, kita beri semangat untuk Pak Prantono. Ini temannya DPK, temannya pengawas, dan apa yang beliau sampaikan ini benar-benar fresh from the open ya Bapak Ibu. Jadi banyak infonya nih yang mungkin orang Ketuanya Pak Idrus, Dewan Pendidikan Kota. Ini mitra kami juga dalam pengembangan pendidikan di Banjarmasin. Kemudian yang saya banggakan kepala-kepala sekolah, baik yang sudah bergerak atau belum bergerak. Terima kasih banyak juga sudah hadir. Kita sharing di sini nanti. Mumpung ketemu nih lah, mumpung ketemu sampaikan ya apa sih detail-detailnya. Jarang-jarang bisa ketemu komisi 39. Nah, sebagaimana bahan tayangan 1.339 orang. Nah, jadi ini tetap kami akan perjuangkan nanti untuk juga bisa mudah-mudahan tahun depan masih ada kuotanya supaya bisa di SK-kan juga sebagai guru PTKK. Nah, kemudian juga tadi kami menyerahkan juga untuk 149 CPNS yang diterima dalam formasi tahun 2021 di jajaran pemerintah kota Banjarmasin. Ketika kita menyampaikan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu mereka sangat menghargai dan mendukung sekali. Mereka mengharapkan dari proyek tersebut anaknya selain tumbuh karakter pelajar Pancasila juga mempunyai keterampilan tambahan yang secara khusus itu kalau di SMA mungkin agak sedikit porsinya dibanding SMK. Serta untuk bapak-bapak dari Komisi 4 DPR RI, Komisi 10 DPR RI dan seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan yang ada di Kota Madia Banjarmasin. Ini sehubungan dengan SMP 1 dari guru-guru bahwa belum ada sinkronisasi antara keperluan sekolah dengan apa yang diberikan oleh Kementerian melalui pelatih ahli. Karena waktu di kelas kemarin kan kami disampaikan oleh narasumber bahwa Bapak Ibu tenang saja. Nanti kalau sudah implementasi sekolah penggerak itu ada pelatih ahli yang akan memberikan apapun yang Bapak Ibu. Selamat hari Dinas Pendidikan, mohon izin Pak Wali Kota, Pak Kadis, Bapak Ibu sekalian. Kami di Dinas Pendidikan ini dari Bapak Ibu dari membina hampir 2.000 guru honor yang sekarang diterima adalah sudah diterima, masih ada sisa 1.000 lebih. Nah, itu ada sekitar 100 guru bahasa Inggris yang tidak bisa diakomodir. Kenapa? Karena di GTK dengan edarannya nomor 1460 tentang kualifikasi pendidik untuk mendaftar P3K tidak mengakomodir itu. Padahal
yang lain diakomodir. Contoh seperti guru IPA, biologi, fisika, kimia, dan bahasa Indonesia diakomodir bisa jadi guru kelas di SD. Tapi guru bahasa Inggris yang jelas-jelas mengajar di SD tidak diakomodir. Itu sampai kami dilaporkan ke kalau Komisi 4 di DPR ini langganan kami dipanggil. Karena dari guru honorer itu mengadu. Nah, kenapa tidak bisa mendaftar? Karena kendalanya itu tadi edaran dari DJPTK. Padahal dalam undang-undang guru dan dosen, bapak, bahwa semua warga negara Indonesia itu berhak untuk mendaftar atau mengikuti sesi pendidikan juga dituangkan dalam PP 9 tahun 2021 itu oleh Menpan RB. Tapi kenyataannya ada yang menghalangi, yaitu edaran dari DJPTK. Namun nanti supaya semua terakomodir, karena guru bahasa Inggris ini sekarang ini di Banjarmasin tidak terakomodir. Yang tidak terakomodir ini adalah guru bahasa Inggris, kemudian guru IPA, guru agama di SMP. Nah, semuanya tidak bisa terakomodir. Serta ibu bapak sekalian, nama saya Fahdi dari Sekretaris PGRI Kota Banjarmasin. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, termasuk juga mungkin hal-hal senada yang disampaikan oleh Ibu Mas Depan sebelumnya. Ibu Bapak, hari ini 8 April 2022 merupakan hari yang istimewa bagi kawan-kawan honorer yang telah lulus P3K, terutama K2. Tetapi kemarin saya juga mendapatkan WA, mereka sedih karena ada teman-teman kehormatan di K2 ini yang belum lulus. Ada sekitar 30 orang yang belum terangkat P3K. Jadi mereka meminta tolong agar mereka yang masuk K2, terutama K2 ini bisa diluluskan untuk P3K di tahap berikutnya.